Kalau anak Anda tidak suka dengan matematika, beri dia nasihat. Pagi, siang, sore, malam. Kasih tahu bahwa ini penting, ini berguna buat masa depan kamu. Terus nasihati. Kalau bisa tiap jam. Terus, jangan pernah menyerah. Nasihati terus. Yang ada adalah mereka akan menutup kupingnya dan tidak akan mendengarkan Anda. Kenapa? Karena anak kecil tidak begitu suka dengan nasihat. Anak kecil tidak begitu suka dengan namanya teori. Mereka melihat dan mereka mempraktekkan dan mereka mengambil kesimpulan menurut cara pandang mereka sendiri. Orang tua hanya bisa membimbing supaya mereka tidak keluar dari rel yang seharusnya. Dan harus diingat juga bahwa peniru terbaik di dunia ini adalah anak-anak. Contoh apapun yang diberikan, baik atau buruk, mereka akan menirukannya. Terus bagaimana supaya mereka jadi suka dengan apa yang tadinya tidak disukai? Ini dia kuncinya. Kembali lagi dengan saya Josandi di Mas Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sentosa sejahtera, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan selalu bahagia. Milikilah hati yang gembira juga, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur yang bisa menyembuhkan penyakit apapun juga. Jadi bergembiralah, karena gembira itu gratis dan tidak bayar. Oke, teman-teman semuanya. Ada sebuah cerita. Ada seorang punya kucing. Kucingnya kucing ras. Nah, siapa yang punya kucing di rumahnya? Kucing ras itu tentu, ya siapapun juga ya punya binatang piaraan. Pasti pengen binatang peliharaannya ini bertumbuh berkembang dengan baik. Makanya perlu nutrisi yang baik. Lalu dia cari tahu kira-kira kucing itu bagusnya makan apa supaya bulunya bagus, supaya perkembangan pertumbuhannya bagus. Lalu dia mendapat satu berita, satu iklan. Dikatakan seperti ini, minyak ikan itu sangat baik untuk pertumbuhan kesehatan kucing, buat bulunya, pokoknya buat pencernaan, buat apanya juga, yang lainnya. Lalu dia beli minyak ikan pakai botolan supaya praktis. Tinggal pakai sendok, makan. Nah, pada saat dia mau memberi kucingnya minyak ikan, kucingnya nolak. Dikasih lagi, wah, meronta kayak gitu. Dipaksain seperti itu, malah nyakar. Waduh. Akhirnya orang ini menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata kucing tidak suka minyak ikan. Titik. Satu saat di tengah rumah, anaknya sedang bermain-main sesuatu dan tanpa sengaja menyenggol botol minyak ikan yang ada di meja. Jatuh, pecah, tumpah dong. Lalu begitu tumpah, minyak ikannya kemana-mana ya, sudah pasti ya. Kucingnya lompat dari kursi, langsung dijilati minyak ikannya. Sampai mau hampir habis gitu. Orang ini kaget. Loh, kemarin saya kasih kok nggak mau? Sekarang malah dijilatin. Kok kelihatan kayak doyan banget? Akhirnya mendapat sebuah kesimpulan si orang ini. Bahwa ternyata bukan minyak ikan yang tidak disukai oleh kucing, tetapi caranya. Sebagai orang tua pasti kita ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Yang menjadi permasalahan adalah cara kita memberikannya. Disukai atau tidak oleh anak-anak. Sama seperti konten hari ini mengenai matematika. Kalau ditanya mengenai matematika, apa yang terpikir dalam pikiran Anda mengenai matematika atau tentang matematika? Anak-anak pasti berpikirnya angka nomor 1, kedua rumus, ketiga capek deh, keempat membosankan, menjenuhkan. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena orang tua mendidiknya itu kamu harus pintar, harus bisa, masa kalah. Membandingkan itu hal yang tidak boleh. Masa kalah sama siapa? Saya ketawa, pengen ketawa apa? Kenapa? Saya punya saudara ya lumayan jauh lah. Dia dibilang seperti ini, dia kan ya punya anak tuh ya, anaknya SD. Terus dia nasihatinya tuh seperti ini, marahinnya. Kamu kalah sama si Albert tuh. Si Albert nilainya 9, 10, 9, 10. Kamu kok nilainya nggak pernah 7 juga nggak pernah. Tahu nggak jawaban anaknya? Jawaban anaknya kayak gini. Ini mencengangkan dan membuat saya tertawa dan bengong. Anak sekarang luar biasa. Jawabannya seperti ini. Iya, soalnya si Albert bapaknya sarjana. Kalau bapak kan tamatannya SMA. Gila nggak jawabnya kayak gitu. Syok kayaknya. Iya juga ya. Anak sekarang bisa kayak gitu. Saya jadi ingat seperti itu. Makanya jangan membandingkan. Apapun itu pokoknya jangan membandingkan. Anak kecil itu tidak suka dengan dibandingkan dengan mereka ingin menjadi diri sendiri. Nah, seperti ini yang sering terjadi ketika kita memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik, tapi ternyata mendapat feedback yang kurang begitu baik, mendapat respon yang kurang begitu baik, dan seolah-olah anak-anaknya tidak suka. Oke, kita langsung saja praktek. Ini cara yang paling efisien dan dijamin akan suka. Kalau cara ini tidak berhasil, sekali-kali saya tidak akan lagi duduk di tempat ini untuk membuat YouTube.
Terus Anda pasti bertanya, terus di mana? Di sini geser. Ya enggak, pokoknya nggak di sini. Nggak bercanda teman-teman, jangan terlalu serius. Serius tapi santai. Oke teman-teman, saya akan langsung praktekkan saja pada teman-teman semuanya. Di beberapa waktu yang lalu, di video yang lalu pernah saya bawakan dengan versi yang berbeda, tapi tidak dikasih tahu caranya. Kali ini saya akan kasih tahu caranya. Siap teman-teman ya? Siapkan alat tulis Anda, siapkan kertas, siapkan alat hitung. Kayaknya kalau nggak dipakai alat hitung juga ya mudah sih, tapi lebih cepat pakai alat hitung. Kalkulator di handphone Anda atau kalkulator seperti ini boleh disiapkan. Mulai, kita praktek sekarang saja. Oke, siap teman-teman? Mulai dari sekarang. Ini jangan di skip ya. Kalau di skip, waduh, sayang, banyak yang terlewati. Sudah? Kita praktek saja. Mulai. Sekarang teman-teman pasti punya sepatu dong. Minimal pernah pakai sepatu. Sepatu ada nomornya. Tulis nomor sepatu Anda. Atau pikirkan nomor sepatu Anda. Bayangkan nomor sepatu Anda. Ada angkanya. Sudah? Sudah dibayangkan atau sudah ditulis nomor sepatu Anda? Sekarang dikalikan 5. Saya tulis di sini biar teman-teman jelas. Nomor sepatu Anda, ya, nomor sepatu, dikalikan 5. Ada hasilnya, akan sama dengan, kalau sudah ada hasilnya, baru sekarang ditambah 50. Waduh, gampang kan? Kali 5 tambah 50. Sudah dihitung? Ada hasilnya sama dengan? Sekarang baru dikalikan 20. Ini sebetulnya mudah ya. Sudah? Tekan sama dengan? Sudah ada hasilnya? Kalau sudah ada hasilnya, baru sekarang ditambah dengan 1021. 1021. Karena sekarang tahun 2021, jadi tambahnya belakangnya 21. Oke? Sudah? Ada hasilnya? Sudah ada hasilnya? Baru sekarang. Ini tidak mungkin Anda tidak tahu. Dikurangi dengan tahun kelahiran Anda. Setiap orang punya tahun kelahiran dong. Dan pasti ingat tahun kelahirannya. Kurangi tahun kelahiran Anda dan saya tidak akan menulis karena tiap orang punya tahun kelahiran yang berbeda. Silakan kurangi saja. Sudah? Baik. Kalau sudah sekarang ada hasilnya. Bisa 3 digit, bisa 4 digit. Yang pasti dari hasil tersebut, 2 digit pertama itu adalah nomor sepatu Anda. Betul? What? Nah, dan digit berikutnya itu adalah umur Anda. Betul? Keren kan? Nah, bayangkan. Ini cara yang luar biasa. Saya akan beritahu caranya seperti apa. Teman-teman, pasti teman-teman bertanya, ini apa hubungannya sih mendidik anak matematika dengan praktek seperti ini? Begini teman-teman, yang saya lakukan ini adalah sebuah simulasi dengan teman-teman semuanya, dengan Anda semuanya. Tapi yang harus melakukan ini bukan Anda saja, kepada teman, rekan, mitra kerja atau siapapun. Tapi lakukan ini kepada anak Anda. Bilang kepada anak Anda seperti ini. Nah, kamu telepon teman kamu. Ya, telepon teman kamu, suruh bilang seperti ini di teleponnya ya. Nomor sepatu bapak kamu tahu kan? Ayah kamu? Ya, tulis, jangan kasih tahu saya. Sudah, lakukan seperti yang saya lakukan, instruksi seperti ini. Setelah itu dikalikan 5, nomor sepatu ayahnya. Jadi anak Anda yang menjadi mediator untuk menyampaikan ini. Sekaligus menjadi pelaku atau pemain yang akan memainkan pikiran dari teman anak Anda tersebut. Misalnya anak Anda namanya Mikaela misalnya ya. Mikaela akan bertanya kepada temannya. Si temannya ini akan bertanya kepada ayahnya. Ayah, nomor sepatu ayah berapa? Lalu dikali 5, ditambah 50, dikali 20, ditambah 1021. Baru dikurangi tahun kelahiran ayah kamu berapa, tulis. Udah ditulis, baru lakukan seperti ini. Dan seisi rumah dari teman anak Anda akan heboh. Loh, kok bisa ya? Itu siapa yang bisa nebak? Itu namanya misalnya Mikaela. Itu Mikaela yang bisa. Wow! Anak Anda akan menjadi sangat berbahagia. Kenapa? Karena mendapat sebuah pujian. Kok bisa? Bukan dari seumurannya. Bukan dari teman-teman seumurannya mendapat pujian. Tapi dari keluarga. Loh, kok bisa? Kok bisa? Ya, ajarin dong caranya. Gimana perasaan anak Anda? Merasa happy.
merasa senang. Dan saya jamin sejak itu dia akan suka dengan yang namanya angka dan matematika. Lakukan ini, praktekkan ini. Bukan hanya untuk Anda sendiri. Kalau untuk Anda sendiri itu namanya egois. Itu individualistis. Tapi lakukan untuk menyebarkan virus positif tentang matematika yang memang menyenangkan dan cakep banget. Lakukan ini teman-teman. Dan silahkan mencoba. Pertanyaannya adalah caranya gimana? Caranya seperti ini. Cuman ada yang satu yang berubah ya. Berubahnya kenapa? Yang akan selalu berubah. Ini paten. Ini paten. Kalau ini 1021, kalau tahun depan dirubah. Tambahnya bukan 1021 dah. Jadi 1022 karena tahunnya tahun 2022. Itu saja yang harus dirubah. Misalnya Anda atau teman orang tua dari teman anak Anda tersebut nomor sepatunya adalah 41 misalnya. Misalnya loh ya, 41. Terus pasti dong, dia akan mengkalikan 41 kali 5 dengan 205, lalu ditambah 50, 255 dikali 20, 5.100, ya 5.100, lalu ditambah 1021, hasilnya adalah 6.121. Begitu dikurangi tahun kelahiran, misalnya tahun kelahirannya adalah, misal ya, tahun 1978, maka hasilnya adalah 4143, sudah jelas. 4143 artinya sekarang tahun 2021, kelahiran tahun 1978 berarti umurnya 43, dan di depan ini nomor, jangan ketukar ya, depan ini nomor sepatunya 41, persis seperti ini, 41 dan ini 43, 4143 nomor umurnya, 41 nomor sepatu. Beres. Ini berhubungan dengan tahun kelahiran. Praktis, simple, dan mengagetkan. Membuat syok. Lakukan ini teman-teman. Selamat mencoba. Dan pasti ada perubahan, ada dampak yang besar untuk keluarga Anda, untuk anak Anda, untuk anak Anda dengan teman-teman sekolahnya. Wow. Lakukan sebuah perubahan kecil, dimulai dari rumah di mana Anda berada. Maka akan menjadi sesuatu yang besar. Demikian saja teman-teman. Selamat mencoba. Semoga Anda suka dengan apa yang saya bawakan ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Yang pasti berikan saran, kritikan, dan masukan di kolom komentar. Tujuannya supaya saya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semua untuk kita semuanya. Oke teman-teman. Terima kasih. Saya Joe Sandi. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena akan selalu ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu mau berusaha dan tidak kenal kata menyerah. Tetap bersyukur dalam segala keadaan dan teruslah berdoa. Lakukan setekun mungkin. Dan pasti kita akan berhasil. Karena keberhasilan lahir dari ketekunan, bukan dari keturunan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you.